Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku peserta Matsama Madrasah Aliyah Al-Azhar yang berbahagia, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga pada pagi hari ini kita semua masih bisa mengikuti acara Matsama ini selama 2 hari, mulai hari ini hingga besok. Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam kondisi pandemi, kita tahu sendiri di luar sana banyak sekali teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang terkena musibah karena terdampak COVID. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran normal seperti sedia kala, nggih. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, jam ini, detik ini, patutlah kita syukuri bersama. Karena kita tahu nikmat yang paling berharga saat ini adalah nikmat kesehatan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta Matsama yang berbahagia, yang kami banggakan, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Madrasah Aliyah, selamat bergabung dengan kami di Madrasah Aliyah Al-Azhar. Mudah-mudahan kalian kerasan dan mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian kelak ketika sudah lulus dari Madrasah Aliyah Al-Azhar ini, nggih. Amin. Nah, perkenalan dulu. Nama saya Uswatun Hasanah. Mungkin yang dari sanawiyah luar mungkin belum kenal, nggih. Kalau yang dari sanawiyah Al-Azhar sini insyaallah sudah sering ketemu, paling bosen-bosen ngelihat wajahnya persis pancet. Nah, pancet saja wajahnya, nggih. Ya, nama saya Uswatun Hasanah. Asli saya memang dari Legowo, tapi sekarang tinggalnya di Bungah, dekat dengan Pasar Legi. Monggo barangkali yang ke Pasar Legi bisa mampir, silahkan. Nah, kebetulan di Madrasah Aliyah Al-Azhar ini saya ditunjuk untuk membantu Bapak Kepala dalam bidang kurikulum atau wakil kepala bidang kurikulum. Nanti akan saya jelaskan apa itu kurikulum dan penjurusan, ya. Jadi saya MI-nya di sini sama dengan kalian di MI Al-Azhar, kemudian sanawiyah aliyah di As-Saadam Bunga, melanjutkan kuliah S1-nya di Jakarta, lulus tahun 2004, kemudian langsung mengabdi ke Madrasah Aliyah Al-Azhar sampai saat ini. Dan alhamdulillah betah kerasan, ya. Baik, kita mulai anak-anak. Kita akan membahas kurikulum dan penjurusan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Azhar Sungon Legowo, Bungang Gresik. Apa sih kurikulum itu? Nah, saya jelaskan dulu. Kurikulum adalah kumpulan program atau kumpulan rencana-rencana pembelajaran baik berupa pelajaran maupun berupa pembiasaan maupun berupa ekstra dan lain-lain yang disuguhkan di Madrasah Aliyah Al-Azhar ini. Jadi apa saja program-program, rencana-rencana, pelajaran-pelajaran ekstra itu semua tercakup dalam kurikulum, nggih, itu isinya. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu visinya Madrasah Aliyah itu apa. Nah, Madrasah Aliyah Al-Azhar
Visinya adalah terwujudnya insan yang beriman, berakhlakul karimah, unggul dan kompetitif. Coba diamati baik-baik. Insan yang beriman, jadi beriman istilahnya kami dahulukan, kami prioritaskan karena memang seseorang akan menjadi sukses dunia dan akhirat ketika dia berhasil dalam beriman yang kuat. Artinya beriman itu berarti dia atau seseorang itu mempunyai spiritual yang bagus, mempunyai ibadah yang bagus, mempunyai keyakinan yang bagus baik kepada Allah maupun Rasulullah dan lain-lainnya yang tentang Islam itu. Kemudian yang kedua, berakhlakul karimah. Ini kami jadikan prioritas yang kedua karena ketika seseorang sukses di dunia namun tidak berakhlakul karimah, maka kesuksesannya tidak akan bisa bertahan lama itu. Karena tidak ada seorang pun yang menyukai orang yang tidak beretika atau tidak berakhlakul karimah. Nabi Muhammad sendiri diutus ke dunia ini juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi prioritas kita juga akhlakul karimah, akhlaknya anak-anak. Kemudian unggul itu berarti mampu di bidang tertentu. Tidak harus mampu di bidang semua pelajaran, tidak, tapi ada satu atau dua bidang yang dipunyai anak-anak. Itu nanti harus diunggulkan. Kemudian berikutnya adalah kompetitif. Ketika anak-anak sudah unggul, sudah mampu di salah satu bidang, maka anak-anak bisa berkompetisi atau bisa berlomba, bersaing menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita lanjutkan. Nah, ini masuk ke struktur ya. Struktur pelajaran atau pelajaran apa saja yang ada di Madrasah Aliyah. Di sini ada MIPA dan ada IPS. Jadi kami menyuguhkan dua jurusan, IPA dan IPS. Nah, pelajaran yang ada di IPA dan IPS ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama mulai nomor 1 sampai nomor 18, yang berbeda nomor 19 sampai nomor 24. Kalau yang merah itu pelajaran peminatan. Peminatan itu maksudnya harus ada di program jurusan itu. Nah, kalau di IPA yang harus ada matematika peminatan, biologi, fisika, kimia, okay? Sedangkan yang di IPS ada geografi, sejarah peminatan, sosiologi dan ekonomi. Sedangkan yang lintas minat ini yang biru ini, okay? Nah, ini. Yang biru itu lintas minat, artinya pelajaran yang disuguhkan kepada program jurusan itu tapi lintas ke jurusan yang lain. Jadi IPA yo harus mempelajari sosiologi dan ekonomi, IPS yo harus mempelajari biologi dan kimia. Kalau informatika ini wajib keduanya, okay? Ini strukturnya. Nanti tentang penjurusan di belakang kami lanjutkan. Kemudian tentang pengembangan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Azhar ini, kami memberikan program 3 macam. Yang pertama ada tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran itu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kami programkan, kami jadwalkan, kami undang atau kami minta bantuan dari guru-guru TPQ yang ada di Desa Sungon Legowo untuk membina anak-anak dalam hal tahsin Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Qurannya. Nanti dipilah menjadi kelas-kelas. Ada kelas yang sudah lancar, ada yang kelas sedang, dan ada yang kelas masih harus butuh pendampingan dalam membaca Al-Quran. Malah yang kelas bagus, yang sudah lancar Qurannya, kami arahkan untuk tahfidz, hafalan Al-Quran. Kami siap dan menyediakan beasiswa bagi siswa yang mau bertahfidz Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran.
ini nanti sudah disiapkan, nanti anak-anak bisa komunikasi dengan wali kelasnya. Kemudian yang kedua ada tata boga. Tata boga itu adalah masak-masak. Ini pengembangan khusus perempuan, siswa perempuan. Jadi nanti diajari cara masak-memasak. Resep apapun nanti bisa dikonsultasikan dengan gurunya, kami datangkan juga. Tata boga ini adalah salah satu program yang sudah diakui secara nasional, bahkan pernah dikunjungi oleh Kementerian Pendidikan Indonesia, pernah ke Legowo. Kemudian yang ketiga adalah otomotif. Ini baru. Otomotif ini kami khususkan, kami konsentrasikan ke drivingnya atau menyetirnya. Ini khusus laki-laki, tapi perempuan juga boleh kami persilahkan. Jadi kami ajari juga anak-anak untuk menyupir atau menyetir mobil. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, nggih. Ini masih diusulkan di yayasan karena terkendala dengan biaya dan lain-lainnya. Semoga saja nanti bisa terrealisasi. Kemudian pembiasaan itu sesuatu kegiatan yang dilakukan setiap harinya di madrasah kami. Yang pertama sholat duha, sama seperti yang di sanawiyah, sholat duha secara berjamaah, tadarus Al-Quran dilanjutkan. Habis sholat duha, kemudian ngaji bareng, itu tadarus Al-Quran. Kemudian nanti sesudah pembelajaran diakhiri dengan jamaah zuhur. Ini kembali ke tadi visi yang berupa spiritual atau keimanannya anak-anak. Nah, dari pengembangan dan pembiasaannya sudah kita suguhkan ke anak-anak. Ada amanat Kementerian Pendidikan 2021 yang memang harus kita siapkan juga untuk anak-anak. Yang pertama adalah pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu berarti anak-anak harus siap hidup dimanapun berada besok, kapanpun itu, di masa kalian yang akan datang. Jadi harus siap atau cakap, harus mampu. Nah, kami sudah memprogramkan ini di pengembangan juga. Contohnya di tata boga, kami beri bekal bagi yang perempuan mahir memasak, maka besok ketika sudah lulus bisa berusaha atau berwira swasta, bisa menghasilkan jenis-jenis makanan yang diperjualbelikan. Itu kan kecakapan hidup. Otomotif juga sama. Kemudian pendidikan moderasi beragama. Pendidikan moderasi beragama ini nanti dijelaskan Pak Cipiul secara mendetail ya. Kita lanjut yang ketiga saja, penguatan karakter. Penguatan karakter ini maksudnya karakter individual, sifat dasarnya anak-anak dikuatkan dalam bentuk apanya? Kejujurannya. Sudah dibiasakan untuk berbuat jujur. Nanti ketika ditanya oleh guru, apa sudah sholat subuh? Nah, jawabnya kalau belum, maka bagaimana kelanjutannya? Guru pasti akan menganjurkan, ayo sholat sekarang atau gimana nanti. Tapi kalau tidak jujur lah, itu yang lebih mengecewakan Bapak Ibu guru. Jadi harus jujur. Kemudian karakter disiplin. Nah, salah satunya dengan masuk sekolah tepat waktu, mengumpulkan kerjaan tugas dari guru juga tepat waktu gitu. Kemudian bertanggung jawab ketika diberi tugas oleh guru, berkelompok harus bertanggung jawab dan lain-lain. Pendidikan anti korupsi sama, anti korupsi ini kita tekankan ke anak-anak. Contohnya bisa berupa dalam penilaian guru tidak akan mengorupsi nilai kalian. Jadi misalkan kalian dapatnya 60, tapi ngerayu-ngerayu ke gurunya, Bu, kula sampean paringi po Bu nilai 80 Bu, kula wedi ngen dilokno karo ibu ngono. Loh, ndak bisa, karena memang kita mengajarkan anak-anak untuk anti korupsi gitu. Kemudian anti narkoba. Nah, ini anti narkoba ini nanti hubungannya dengan poin pelanggaran. Kalau sudah memakai narkoba, maka 100% pelanggaran otomatis harus dikeluarkan. Pendidikan berbasis kompetensi karakteristik lokal dan global. Jadi di MA Al-Azhar ini karakteristiknya apa? Karakteristik yang dipunyai lokal apa?
kita kembangkan apa? Maka kita tujukan ke pengembangan kaligrafi, karena di Legowo ini dikenal bagus di kaligrafi. Biasanya wae lomba kan mesti menang kaligrafi terus. Nah, ini kita unggulkan di karakteristik lokal dan global. Kemudian pendidikan berimplementasi Haute Learning 4.0 itu maksudnya pendidikan yang berbasis IT. Jadi anak-anak diajari pembelajaran berbasis IT. Juga kan besok daring pasti akan begitu. Dan insya Allah anak-anak semua mahir. Gurunya juga harus mahir IT. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan anak-anak, jelas ada penilaian yang dilakukan guru. Penilaiannya apa saja? 3 hal. Nah, yang pertama adalah sikap kalian. Jadi sikap kalian itu juga dinilai. Meskipun daring, guru tetap bisa menilai sikap apa saja, sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual itu contohnya mudah. Misalkan guru nguluk salam, Assalamualaikum. Anak-anak menjawab, itu sudah dapat poin nilai. Kemudian ketika ada sesuatu yang mengejutkan, kalian mengucapkan kalimat thayyibah, Subhanallah atau Masya Allah, itu juga termasuk penilaian. Kemudian kalau misalkan guru memberikan nilai bagus, Alhamdulillah, itu juga sikap spiritual. Dan ditambah nilai ke pembiasaan tadi, sholat duha dan tadarus Al-Quran. Kemudian sikap sosial, contohnya tadi jujurnya kalian, disiplinnya kalian, kerjasamanya kalian, itu dinilai di sikap sosial. Yang kedua, nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu berarti nilai harian kalian bisa berupa ulangan, bisa nilai tugas, bisa nilai PTS, bisa nilai PAS atau PAT. Okay? Kemudian yang nilai keterampilan itu nilai praktek. Nah, setiap pelajaran itu pasti harus punya nilai keterampilan, tapi tidak harus berupa praktek. Kadang ada guru yang memberikan tugas meresum. Nah, itu berarti namanya penilaian keterampilan, bentuknya portofolio gitu, nggih. Kita lanjutkan. Nah, ini peserta didik di Madrasah Aliyah Al-Azhar ini akan bisa naik kelas ketika ada syaratnya, rek. Nggih. Ndak harus tiba-tiba naik kelas, gak tahu masuk sekolah, bolosan, gak tahu melu pelajaran tapi naik kelas. Ndak bisa. Ada tata caranya. Yang pertama, dia harus mengikuti seluruh program pembelajaran, nggih, selama 2 semester. Kemudian predikat sikapnya minimal baik. Nah, ini karena kita utamakan sikap, nggih. Arek sing sikapnya jelek, apalagi terhadap guru, etikanya buruk, tata kromonya ndak ada, ngomong sama guru ngawur, maka guru bisa silakan menilai sikap cukup lah, sehingga membuat si anak tidak naik kelas. Karena menilai sikap ini harus minimal baik. Diingat-ingat nggih anak-anak nggih. Jadi tindak tanduk atau akhlak kalian kepada guru, terutama selama di sekolah, itu juga dinilai, harus bernilai minimal baik. Kemudian yang ketiga, predikat ekstra wajib pramuka minimal baik. Namun selama pandemi ini kami belum mengadakan pramuka. Kemudian yang keempat, tidak memiliki nilai di bawah KKM. Jadi nilainya harus paling tidak pres KKM, kelas 10 75, kelas 11 76, kelas 12 77 itu. Jika tidak sampai, maka harus diadakan perbaikan atau remedi, ngoten. Yang nomor 5, tidak memiliki jumlah poin pelanggaran antara 75 sampai 99. Kalau tidak pernah melanggar antara poin ini, maka dia berhak naik kelas. Tapi kalau melanggar, maka tidak bisa naik kelas. Nanti poin-poin kriteria jumlah poin pelanggaran itu ada ya di tembok sekolah kalian, nanti bisa dilihat. Kemudian yang ketika pelanggarannya 100%, maka otomatis langsung dikeluarkan dari sekolah. Contohnya berbuat asusila. Nah, itu ada kredit poinnya, poin pelanggarannya 100, harus dikeluarkan.
Kemudian yang terakhir, jumlah kehadiran minimal 80% jam tatap muka. Gak oleh bolosan. Nek atik bolosan dihitung wali kelas lebih dari 20% jam tatap muka, maka dia sudah dipastikan tidak bisa naik kelas. Eman bayari wis larang-larang nggih. Nah, sekarang masuk ke penjurusan. Saya punya tips untuk menentukan penjurusan, tapi saya terangkan dulu. Di Alia ini kan beda dengan di Sanawiyah, nggih. Kalau di Sanawiyah dulu tidak ada penjurusan karena memang kelas langsung masuk ditentukan oleh sekolah. Tapi kalau di Alia manapun di Indonesia ini harus ada penjurusan mulai kelas 10. Di Alia Al-Azhar kita suguhkan 2 penjurusan, ada IPA dan ada IPS. Nah, nanti penjurusan ini kita nilai dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama ada 4 nggih. Yang pertama dilihat dari hasil tes akademik kalian. Kemudian yang nomor 2 dilihat dari kemauan kalian. Jadi kalian berhak untuk menentukan pengen masuk jurusan apa. Yang ketiga dilihat dari orang tua. Orang tua kalian maunya kalian yang jurusan apa? Kadang kan kemauan anak beda dengan kemauan orang tua. Kemudian yang nomor 4 dilihat dari rekomendasi BK. Jadi BK merekomendasikan dari nilai kalian selama di Sanawiyah dulu gitu. Dari 4 ini nanti kita akan merujutkan atau kita akan merekap kira-kira kalian nanti lebih bagusnya masuk di jurusan apa, ngoten nggih. Nanti anak-anak harus betul-betul menentukan dari lubuk hatinya sendiri. Tipsnya, nah sekarang gimana sih Bu caranya menentukan? Saya kok bingung antara masuk IPA dengan masuk IPS. Enggak usah bingung. Ini yang pertama, tentukan cita-cita dulu. Kalau belum punya cita-cita, tentukan sekarang. Dipikir, aku kepengen jadi apa yo? Nah, dipikir dulu. Kalau ndak ada cita-cita yo ambiar, jadi wong ambiar, ndak jelas ya. Harus ada cita-cita. Paling tidak cita-cita yang sederhana sekali. Misalkan saya besok pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, loh bagus, itu kan juga cita-cita. Saya besok pengen jadi dokter, alhamdulillah, berarti cita-cita. Maka harus ke IPA itu kalau dokter nggih. Nah, kemudian yang nomor 2, pelajaran yang paling disukai. Pelajaran apa? Kalau memang suka hitung-hitungan, suka ngitung duit maksudnya, maka harus milih yang IPS ya, karena ekonomi di IPS. Kemudian yang ketiga, bakat yang dipunyai. Saya punya bakat apa ya? Punya bakat mereteli alat-alat atau mereteli mesin misalnya. Maka lebih baiknya diarahkannya ke IPA karena nanti berhubungan dengan kuliahnya. Kuliah kalau di IPA berarti nanti akan jadi sesuai dengan apa yang ada di jurusan IPA itu. Kemudian yang keempat, jadi diri sendiri, jangan ikutan teman. Ndak boleh ikut-ikutan teman meskipun akrab. Misale konco akrab sampean milih IPS tapi sampean kepengin IPA sakjane. Wong aku cita-citaku kepengin jadi dokter tapi koncoku kok milih IPS. Aku tak milih IPS sisan agak enak aku nang IPA gak ono konco. Salah itu. Yang menentukan masa depan kalian teman kalian atau kalian? Kan diri kalian sendiri, ya kan? Jadi jangan sekali-kali ikutan teman dalam hal ini. Harus dari hati nuraninya sendiri. Gak oleh contekan, gak oleh cuntuan, koyo ujian. Kemudian yang terakhir adalah restu orang tua. Ini yang paling penting, nggih. Jadi setiap langkah yang kalian ambil ketika diiringi restu orang tua, maka insya Allah akan indah pada waktu terjadi itu. Indah pada hari itu atau keinginannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan restu orang tua atau tidak direstui orang tua, jangan berharap akan menjadi anak yang sukses. Ini masuk ke proyeksi jurusan. Jadi saya perlihatkan sekilas di sini, guys. Sebenarnya masih banyak, namun tidak muat.
Kalau anak-anak nanti milihnya ke IPA, maka apa saja jurusan atau masa depan yang bisa dipilih? Bisa ke kedokteran, bisa ke farmasi, bisa kesehatan, ilmu gizi, dan seterusnya. Itu yang ini ya, silakan nanti dibaca. Nah, jika memilih yang IPS, maka proyeksi ke depan kalian bisa kuliah di jalur hukum, akuntansi, komunikasi, bahkan lulus dari kuliah akan jadi orang-orang yang terjun di dunia ini. Kalau mau IPS, kalau mau IPA ya ini. Nah, ini contohnya gambarnya. Gambarnya di sini ada gambar dokter dan para nurse atau para perawat. Berarti jurusannya IPA. Tapi kalau ini ada lawyer atau pengacara, maka jurusannya harus di IPS. Paham nggih? Anak-anak, nah ini moto harus diingat baik-baik. Sukses kalian itu dimulai dari diri kalian sendiri. Jadi sukses itu dimulai dari diri kita sendiri dan harus dimulai dari sekarang. Kalau ingin menjadi orang sukses, mulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tapi juga harus dimulai dari sekarang. Kapan lagi gitu? Karena kita sudah mulai remaja, kalian bukan anak-anak lagi, sudah tingkat alia, jadi harus bisa memutuskan keputusan yang terbaik untuk diri kita apa. Alhamdulillah, semoga cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Apapun pilihan kalian nanti di penjurusan di Alia Al-Azhar ini, mudah-mudahan itulah yang terbaik dan menjadi langkah awal kesuksesan kalian. Habis ini akan saya beri link, nanti silakan diisi. Linknya nanti berisi tentang pilihan jurusan yang akan kalian ambil. Nanti dikirim, saya tunggu hari ini terakhir nanti malam, supaya besok bisa diumumkan kelas-kelas penjurusannya. Demikian dari saya, barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa japri, telepon WA saya ada di grup, silahkan. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.